Halo Bunda, selamat datang. Saya di sini, saya tahu banget salah satu kekhawatiran terbesar para ibu baru adalah cukup nggak ya ASIku buat si kecil? Tenang Bunda, di sini kita akan kupas tuntas soal ASI seret, mulai dari apa sih penyebabnya, sampai solusi-solusi praktis yang bisa langsung Bunda coba di rumah. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita akan bahas kekhawatiran yang paling umum, biar Bunda tahu kalau Bunda nggak sendirian. Lalu kita kenali tanda-tandanya secara objektif. Setelah itu, kita selidiki berbagai penyebabnya, cari solusi praktisnya, dan yang terakhir, kita akan tahu kapan saatnya untuk mencari bantuan profesional. Yuk, kita mulai dari yang paling dasar, yaitu perasaan cemas soal suplai ASI. Penting banget untuk Bunda tahu, kalau Bunda sedang merasa cemas soal ini, Bunda itu sama sekali nggak sendirian. Ini adalah salah satu kecemasan paling wajar dan paling umum yang dialami para ibu baru di seluruh dunia. Pertanyaan ini, cukup nggak ya ASIku? Pasti sering banget kan mampir di pikiran? Rasa khawatir ini tuh normal banget Bunda, itu tandanya kita sayang dan mau memberikan yang terbaik. Nah, yuk kita ubah rasa khawatir ini jadi bekal pengetahuan, biar kita bisa lebih tenang dan tahu harus berbuat apa. Oke, sekarang gimana caranya biar kita nggak cuma main tebak-tebakan aja? Nah, kita masuk ke bagian kedua. Kita akan belajar mengenali sinyal-sinyal yang jelas, baik itu sinyal dari si kecil maupun dari tubuh Bunda sendiri. Nah, ini dia bagian pentingnya. Daripada kita pusing sama perasaan khawatir, mending kita lihat data konkretnya. Yuk kita cek bareng-bareng. Pertama, hitung popok basahnya. Idealnya ada 6-8 popok basah dalam 24 jam. Kurang dari itu, bisa jadi tanda. Kedua, timbangan itu nggak bisa bohong. Pantau terus berat badan si kecil. Ketiga, perhatikan mood bayi setelah menyusu. Apa dia masih rewel dan kayaknya masih lapar? Dan terakhir, coba rasakan payudara Bunda. Harusnya sih terasa lebih kempes atau ringan setelah disusui. Ini semua petunjuk nyata, bukan lagi sekedar perasaan. Oke, kita udah tahu tanda-tandanya. Sekarang, yuk kita jadi detektif sebentar. Kita cari tahu, kenapa sih produksi ASI itu bisa menurun? Memahami akarnya adalah kunci buat nemuin solusi yang paling pas. Dan ini dia, biang keladi utamanya. Boleh dibilang musuh nomor satu para ibu menyusui. Stres dan kelelahan. Begini Bunda, saat kita stres, tubuh itu mengeluarkan hormon kortisol. Nah, si hormon ini bisa mengganggu kerja hormon oksitosin, yaitu hormon cinta yang bikin ASI mengalir lancar. Jadi, kondisi mental Bunda itu benar-benar berpengaruh besar. Selain stres, ada juga nih beberapa faktor lain yang bisa kita bagi jadi dua kelompok besar. Pertama, faktor dari dalam tubuh Bunda sendiri. Misalnya kurang minum, kurang gizi, atau ada kondisi medis tertentu. Bahkan beberapa jenis obat atau pil KB juga bisa berpengaruh. Kelompok kedua adalah faktor teknik dan stimulasi. Contohnya pelekatan bayi yang kurang pas, jadwal menyusui atau mompa yang terlalu jarang, sampai penggunaan DOT yang bikin stimulasi ke payudara jadi berkurang. Nah, ini adalah prinsip emas dalam dunia per-ASIan yang wajib banget kita pahami, supply and demand, atau permintaan dan penawaran. Gampangnya gini, anggap aja payudara kita itu kayak pabrik. Semakin sering dan semakin banyak pesanan yang masuk lewat isapan bayi atau pompa, maka pabrik akan dapat sinyal untuk meningkatkan produksinya. Sesimpel itu, tapi ini kuncinya. Oke, cukup investigasinya. Sekarang bagian yang paling kita tunggu-tunggu, solusinya. Ini dia langkah-langkah nyata yang bisa langsung Bunda praktikkan. Mulai hari ini juga untuk membantu melancarkan produksi ASI. Ingat kan prinsip supply and demand tadi? Nah, ini dia 4 pilar utama buat mengaktifkannya. Pertama, tingkatkan demand atau permintaannya. Caranya, susui atau pompa lebih sering, idealnya setiap 2-3 jam. Kedua, pastikan permintaan itu efektif. Cek lagi posisi dan pelekatan si kecil. Ketiga, sediakan bahan baku terbaik untuk pabrik ASI kita, yaitu penuhi gizi dan cairan. Dan keempat yang paling penting, hadapi si biang keladi utama, kelola stres dan usahakan istirahat yang cukup. Biar pabrik ASI kita produksinya lancar, tentu butuh bahan bakar yang berkualitas kan? Yuk, kita intip apa aja nutrisi pentingnya. Pastikan Bunda minum air putih yang cukup. Terus, perbanyak sayuran hijau seperti bayam atau daun katuk yang udah terkenal sebagai ASI booster. Oat dan almond bisa jadi cemilan sehat yang ngebantu juga. Dan jangan lupa, protein itu penting banget. Bisa dari telur, ikan, atau sumber lainnya. Ini ada beberapa tips tambahan, anggap aja sebagai contekan cepat. Yang sangat dianjurkan, sering-sering lakukan kontak kulit ke kulit dengan si kecil, ini bisa merangsang hormon. Coba juga pijat laktasi. Nah, yang perlu dihindari, merokok, alkohol, dan juga pil KB yang mengandung estrogen. Satu lagi, sebisa mungkin hindari pemberian sufor tanpa anjuran dokter, karena ini bisa mengurangi frekuensi bayi menyusu langsung ke Bunda. Kita udah sampai di bagian terakhir, dan ini bagian yang super penting.
Kadang kita butuh bantuan dari luar, dan itu sama sekali bukan masalah. Ingat ya Bunda, mencari dukungan itu bukan tanda kelemahan, justru itu adalah tanda kekuatan. Sebelum kita lanjut, saya mau Bunda tarik nafas dulu dan benar-benar resapi kalimat ini. Percayalah pada tubuh Bunda. Percaya kalau tubuh Bunda itu hebat dan mampu memberikan yang terbaik untuk si kecil. Setiap perjalanan menyusui itu unik, jadi jangan pernah membandingkan perjalanan Bunda dengan orang lain. Bunda sudah melakukan yang terbaik. Oke, pertanyaannya sekarang, jadi kapan nih saat yang tepat buat angkat telepon dan membuat janji dengan seorang profesional? Ini dia panduan simpelnya. Kalau Bunda merasa sudah mencoba semua cara yang kita bahas tadi secara konsisten, tapi kok ASI-nya masih terasa kurang, atau, dan ini yang paling krusial, kalau berat badan si kecil tidak naik sesuai kurva pertumbuhannya, maka jangan menunda lagi ya Bunda, segera cari bantuan profesional. Mereka ada untuk membantu dan mendukung Bunda. Tetap semangat!